Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan batasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengklaim upaya ini demi penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran dan juga untuk menghemat anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara. Ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ. Nah, kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA dan itu juga kesehatan sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi muncul ketika Menko Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi, diharapkan akan bantu penghematan anggaran. Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM berbasis fosil. Menteri BUMN Erick Thohir mengutarakan alasan mengapa ada rencana pembatasan pembelian BBM. Di antaranya karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi, ya kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan, saya nggak tahu. Kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi. Meski demikian, Arifin mengatakan pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tidak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebutkan harga subsidi tidak berubah. Iya kan kita mau tepat sasaran ini ya kan, tadi minta ini lagi diperdorong. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah? Ya semua kan yang subsidi. Kan mau diinin dulu. Enggak, masih harus di antara 3 menteri kita baru ke perekonomian ya. Belum ketemu tiga menteri. Solar mau dibahas lagi, Pak. Pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi dinilai sejumlah pakar akan berdampak pada perekonomian. Salah satunya adalah potensi menurunnya daya beli masyarakat. Menyusul wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024, beban masyarakat kelas menengah pun diyakini akan semakin bertambah.
Ekonom KOR Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Padahal sejumlah data menunjukkan pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan, salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang semakin menurun pada Juni lalu ke level 123,3. Dengan melihat data tersebut, ekonom meyakini tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat sebab dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi sebagai sinyal kenaikan harga. Faisal Basri mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi. Hal ini seiring dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dan fluktuasi harga minyak mentah, di mana kedua faktor tersebut akan membuat beban belanja kompensasi pemerintah ke badan usaha pengusahaan, yakni Pertamina, semakin besar.